Halo anak-anak sekolah minggu, apa kabar hari ini? Ada anak dalam keadaan sehat? Puji Tuhan, dan kita akan segera memulai ibadah sekolah minggu kita di pagi ini. Selamat beribadah. Karena kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan melalui channel YouTube. Kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan kesehatan yang baik bagi kami, dan sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu mau duduk baik untuk mendengarkan firman-Mu, dan kiranya firman-Mu ini boleh bermanfaat bagi kehidupan kami Tuhan. Amin. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza." Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang
dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu. Dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Anak-anak sekolah minggu, ada dua hal menarik yang dapat kita renungkan dari firman Tuhan pada minggu pagi ini. Yang diajarkan oleh firman Tuhan yang pertama adalah kita sebagai bagian dari orang percaya yang sudah menerima anugerah Tuhan, sebagaimana Filipus yang sudah mengenal firman Tuhan adalah bagian penting dari rencana Tuhan untuk keselamatan umat manusia, termasuk anak-anak yang sudah dibaptis dan percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu, kedua hal yang kita renungkan adalah seharusnya kita juga patuh dan segera melakukan firman Tuhan agar orang lain diselamatkan dan beroleh sukacita, sebagaimana kita yang bersukacita karena percaya dan diselamatkan oleh Tuhan. Jangan menunda, apalagi menolak untuk melakukan kebaikan kepada orang lain. Sebagaimana diajarkan dalam firman Tuhan, setiap kita orang percaya adalah bagian dari rencana Tuhan untuk kebaikan dunia ini. Nah, anak-anak, Filipus yang segera melakukan kebenaran firman Tuhan dengan taat, dia pergi untuk memberitakan firman Tuhan, maka seorang sida dari Etiopia memberi diri untuk percaya. Demikian juga kita bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Filipus. Bagaimana caranya kita boleh menolong orang lain untuk membawa orang lain percaya kepada Yesus. Nah, anak-anak bisa memberitakan firman Tuhan dengan sikap hidup sehari-hari, rajin berdoa, membaca firman Tuhan, dan melakukan kebaikan bagi semua orang. Dimulai dari keluarga dulu, kita membantu orang tua, kita rajin untuk senantiasa berdoa dan membaca firman Tuhan, dan bahkan kita rajin untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Bila firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk tetap mencintai firman Tuhan dan merenungkannya serta melakukannya. Tuhan memberkati.
Anak-anak, kita akhiri ibadah sekolah minggu kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Yesus, kami sungguh boleh mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena minggu pagi ini kami telah boleh menyelesaikan ibadah sekolah minggu kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan memohon kepadamu segala pergumulan kehidupan kami. Kami berdoa untuk keluarga kami, orang tua kami. Mari Tuhan berkati. Bila orang tua anak-anak sekolah minggu senantiasa boleh Tuhan sertai di dalam pekerjaan, di dalam merawat dan mendidik anak-anak sekolah minggu, sehingga mereka boleh bertumbuh di dalam Kristus dan mengenal Kristus lebih lagi. Dan kami berdoa kiranya Tuhan, biarlah di dalam pendidikan anak-anak sekolah minggu dapat melakukan pendidikannya dengan baik dan dapat belajar dengan baik, dengan semangat, dengan sukacita, dan mereka selalu senantiasa Tuhan pelihara kesehatannya, baik keluarga, orang tua maupun anak-anak sekolah minggu. Terpujilah namamu Tuhan, inilah kami, ampunilah segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.